Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor virus pada tropigen. Sebenarnya ada berbagai macam jenis dari virus yang dapat digunakan sebagai vektor, akan tetapi yang sering digunakan adalah 4 ini, yaitu adenovirus, kemudian retrovirus, AAV, dan juga herpes virus. Nah, terdapat beberapa karakteristik dari vektor virus yang ideal, yaitu yang pertama ukuran insertnya itu kalau bisa dapat memuat satu gen atau lebih, dan juga tertarget, jadi spesifik pada tipe sel tertentu, tidak menimbulkan respon imun, ya meskipun ada potensi ya, dan juga stabil, jadi diharapkan tidak mengalami mutasi saat mengantarkan dari gen. Kemudian produksinya diharapkan mudah dan juga didapatkan konsentrasi yang tinggi dan regulasinya. Jadi diharapkan setelah vektor itu menghantarkan dari materi genetik itu dapat memproduksi protein yang cukup untuk memberikan efek terapi. Ada 4 virus yang sering digunakan, ini tadi yang saya bilang. Pertama adalah AAV, ini gambarnya ya. AAV ini genomnya berupa ssDNA, SS itu adalah single stranded nih, single stranded DNA. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih, ini ada yang double stranded, ada yang RNA, ada juga yang ya udah gitu. Jadi bisa saja genom dari virus ini berupa DNA maupun RNA dan juga bisa untaian tunggal maupun double. Jadi jangan sampai terbalik. Dan juga tiap virus ini memiliki kapasitas yang berbeda untuk ukuran insert yang bisa dimasukkan ke dalam virus tersebut. Misalkan kalau AAV bisa ya maksimal 5 kilobase gitu. Jadi beda-beda. Ini herpes virus bisa lebih dari 25 ya, biasanya 30 gitu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kalau misalkan kita mau pilih vektor, lihat dulu ukuran insertnya berapa kilobase. Kemudian tipe selnya juga, nah ini secara umum, tapi bisa saja ada enggak ya, misalkan nih, AAV bisa juga dipakai buat sel yang dividing. Tapi secara umum, AAV ini diperuntukkan untuk sel yang non-dividing. Dividing berarti sel yang sedang tidak membelah. Adenovirus juga sel yang tidak membelah. Kalau retrovirus atau lentivirus itu bisa digunakan untuk sel yang membelah dan juga tidak membelah. Membelah ini maksudnya lagi proliferasi gitu ya, atau proliferasinya sangat tinggi. Misalkan sel tumor gitu, itu kan proliferasinya tinggi. Kalau non-dividing itu yang sedang tidak proliferasi, misalkan apa ya, sel neuron gitu, itu kan jarang membelah. Seperti itu. Kemudian integrasi dengan genom. Jadi kalau kalian ingat ini kan misalnya nih sel, kemudian kan ada nukleus. Nukleus itu kan sebenarnya kita juga punya DNA ya di tubuh kita gitu. Nah, integrasi ini maksudnya adalah saat virus itu mengantarkan gen, apakah akan masuk dan bergabung dengan gennya kita atau enggak gitu. Nah, di sini retrovirus dan juga lentivirus ini adalah vektor yang dapat mengintegrasikan materi genetik kita ke genom. Kenapa? Karena retrovirus ataupun lentivirus ini memiliki enzim yang namanya integrase. Kemudian durasi ekspresinya ini juga berbeda. Nah, ini retro dan lenti ini durasinya panjang karena tadi efeknya adalah salah satunya dapat mengintegrasikan gen ke genomnya dari hostnya itu. Sehingga kan kalau misalkan terintegrasi tentunya efeknya juga lebih lama dibanding yang tidak. Nah, imunogenisitasnya juga berbeda-beda. Kalau retrolenti ini kan bisa digunakan untuk ex vivo. Seperti yang saya jelaskan di part 1, di mana untuk produksi ini ya, CRR T-cell, start T-cell. Nah, sedangkan yang virus lainnya kan langsung diinjeksikan ke tubuh atau ya langsung secara in vivo gitu ya. Jadi makanya dapat menginduksi beberapa antibodi yang bisa terbentuk karena adanya virus itu masuk ke dalam tubuh. Oke, kita bahas yang pertama mengenai retrovirus ya. Nah, ini genomnya kalian bisa lihat lagi adalah RNA
single stranded, dan kapasitas insertnya sekitar 8 kilobase. Contohnya ada macam-macam. Nah, di sini adalah HIV. Saya kasih contoh, karakteristik utamanya yaitu memiliki enzim reverse transkriptase dan juga integrase. Kalian bisa perhatikan pada gambar, jadi ini gambaran struktur dari HIV, kemudian dari virus ini memiliki enzim reverse transkriptase dan juga integrase, yang fungsinya ini bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi ini untuk siklusnya ya, misalkan nih, ini ada virus, kemudian mau menginfeksi suatu sel. Jadi nanti virus ini, dari retrovirus ini akan melepaskan suatu RNA, tadi single stranded RNA, yang nantinya akan dirubah menjadi DNA oleh enzim reverse transkriptase. RNA tadi menjadi DNA, kemudian nanti akan dibuat double stranded, yaitu kalian bisa lihat ini kalau RNA, kemudian ini DNA, nah ini dibuat jadi double. Nah, kemudian seperti yang saya bilang ini kan virus ini juga punya enzim integrase yang fungsinya untuk mengintegrasikan DNA ke dalam genom. Jadi ini DNA dari selnya itu, maksud saya virusnya, kemudian akan diintegrasikan bersama genomnya dari sel itu. Kalian bisa lihat sini. Kemudian akan terjadi transkripsi, nah nanti mRNA-nya akan keluar dari nukleus, dan seperti biasalah terjadi translasi, pembentukan beberapa protein penyusun dari virus, dan nanti akan terjadi rekonstruksi atau pembentukan dari virus baru. Seperti itu. Ini adalah siklus hidup dari retrovirus. Ini sama saja gambar lainnya. Jadi ini ada retrovirus, kemudian masuk, kemudian akan dirubah menjadi DNA, kemudian nanti akan integrasi ke sel, ke genom maksud saya, kemudian nanti akan terjadi transkripsi, translasi, kemudian akan ada produknya. Di sini ada istilah pre-integration complex. Sama aja sih. Jadi prinsipnya diingat lagi ada dua protein atau maksud saya enzim yang dimiliki oleh retrovirus. Ini gambaran lainnya tapi sama ya. Jadi ini envelope-nya di luar tetap aja. Jadi yang masuk adalah kapsidnya. Oh ya, saya lupa jelasin ini. Jadi ada kapsid dan juga envelope. Yang masuk ke dalam sel ini kapsidnya. Nanti akan tadi sama aja ya. RNA single stranded nanti dirubah jadi DNA, kemudian nanti DNA-nya double strand, kemudian akan integrasi DNA ke genom, dan nanti akan terjadi sintesis protein penyusun dari virus, misalkan envelope, capsid, enzimnya ini, dan lain-lain, nanti udah bikin kapsid baru, kemudian nanti tinggal ya keluar sel, jadilah virus yang baru, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian dari vektor retrovirus. Keuntungannya, jadi dapat mentransduksi sel yang membelah dengan cepat. Jadi untuk dividing cell itu bisa, kemudian tidak memproduksi protein virus yang imunogenik. Ya, tadi mesti ingat ya, biasanya digunakan untuk ex vivo, dan ekspresi transgen itu bisa lama, karena tadi ada integrasi ke dalam genom. Kerugiannya bisa insersi acak, jadi bisa saja saat insersi ke genom, ternyata ada di, kalau masih ingat nggak ya, di silent. Jadi DNA kan panjang gitu ya, jadi bisa saja terinsersinya di tempat yang salah, jadi malah dapat menyebabkan penghentian dari transkripsi dari suatu DNA gitulah. Jadi bisa saja salah tempat sehingga malah tidak dapat memproduksi suatu protein yang diinginkan. Kapasitasnya terbatas, 8 kilobase, kemudian dapat diaktifasi oleh sistem komplement, dan sebenarnya ditujukan untuk sel yang membelah sangat cepat. Kalau untuk yang rendah ini kurang bagus, dan juga dapat terjadinya shut off dari ekspresi gen. Itu tadi yang saya bilang. Nah, ini fokus ke aplikasi terapi gen dengan vektor retrovirus. Ada beberapa, kalian bisa lihat. Saya akan memberi contoh satu saja, ini yang untuk terapi osteoartritis. Nah, oke. Ini produknya, namanya Infosa, untuk terapi OA. Jadi, kalian masih ingat?
sorry saya lupa bilang. Ini metodenya rata-rata ex vivo ya. Nah, ini kan ex vivo, jadi kita mengisolasi sel allogenik, masih diingat tadi allogenik dan autolog. Kemudian kita isolasi. Tadi kan kita isolasi, kemudian kita pilih yang kita inginkan. Ini adalah kondrositnya ya. Kemudian kita transfeksikan sel dengan gen yang kita inginkan menggunakan vektor retrovirus. Kemudian kalau sudah berhasil diinsersikan nih, kemudian kita kultur yang lebih banyak sehingga dapat banyak dan kita campur. Jadi ini produknya isinya nggak cuma sel yang sudah dimodifikasi, akan tetapi sel normal juga dengan perbandingan 3:1. Di mana sel yang modifikasi ini adalah sel yang dapat mengekspresikan dari TGF beta 1. Mungkin kalian kalau sudah kuliah osteoartritis bisa diingat lagi ya, TGF beta 1 itu fungsinya apa di OA? Kenapa kok ini malah ingin diekspresikan? Ya, campuran ini kemudian nanti diinjeksikan pada kartilago, begitu. Jadi langsung intraartikular. Nah, ini kalian bisa lihat gambar sebelah kanan, ini sama saja. Jadi sel yang digunakan tipe ini dari donor allogenik. Nah, sel ini ditransfeksikan dengan vektor virus yang mengandung gen TGF beta 1, kemudian akan jadilah sel yang sudah ditransduksi. Nah, ini kondrositnya normal kondrosit, kemudian ini dicampur jadi satu. Begitu. Oh iya, mungkin bisa dicari ya. Sel 293 ini sel apa? Nah, ini untuk mekanismenya. Tadi kan kita bahas cara pembuatannya ya, secara singkat. Jadi kalau di OA ya kalian pasti masih ingat ya, ada banyak sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, TNF-alfa, kemudian adanya infiltrasi dari monosit, dan juga adanya makrofag yang tipe M1 yang menyebabkan proinflamasi. Nah, dengan pemberian terapinya ini, saya bukan endorse ya, jadi saya hanya memberi contoh. Dengan pemberian terapi ini, harapannya jadi, kita bisa lihat ini tahapnya, jadi harapannya sel imunnya datang ke lokasi tersebut, kemudian dapat menginduksi diferensiasi M1 jadi M2. Nah, nanti kalian cari apa sih bedanya M1 sama M2. Kemudian akan terproduksi sitokin antiinflamasi, jadi beberapa produk antiinflamasi dan juga terjadi perbaikan dari jaringan. Seperti itu. Nah, terus kalian cari di apa itu M1, M2 dan juga TGF beta itu apa efeknya di osteoartritis. Ini siklusnya sama saja, jadi intinya produk ini menghambat respon imun dari innate. Oke, itu contoh tadi buat retrovirus. Sekarang kita lanjut ke adenovirus. Adenovirus secara umum adalah penyebab ISPA dan gastroenteritis dan juga memiliki genom yang double strand DNA. Dan banyak strain-nya sebenarnya yang sering dipakai adalah strain 2 dan 5. Kapasitas insertnya ini 7,5 kilobase secara umum dan aplikasinya macam-macam, bisa buat perbaikan tulang, kartilago, penyembuhan luka, maupun juga angiogenesis. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Nah, ini seperti saya bilang, jadi serotype-nya bisa banyak dan ada A, B, C, D, E, sampai F. Dan yang paling sering itu serotype 2 dan 5 di grup C. Ini tadi. Gen adenovirus ini ada dua, ada early gene dan juga ada yang late. Ini bedanya kalau yang early, nanti kalian bisa lihat gambar selanjutnya ya untuk sickle cell. Kalau early ini mengkode protein yang meregulasi replikasi, misalkan untuk persiapan dari fase S atau sintesis. Kalian masih ingat untuk sickle cell kan? Kalau yang late gene ini mengkode protein struktural yang penting dalam pembentukan virus baru. Misalkan ini untuk sintesis kapsid atau virion, seperti itu. Kita bisa lihat gambar kasarannya. Jadi yang pertama, virusnya nempel. Bisa berikatan dengan CAR. Dan juga integrasi dengan integrin. Jadi nanti kapsidnya berinteraksi dengan integrin, kemudian nanti akan masuk. Nah, ini mungkin kalian kalau masih ingat kuliah Pak Delpak, ini ada istilah kletrin, ini buat apa ya, internalisasi dari suatu apa
nyawa yang ada berikatan yang mau masuk ke dalam sel gitu lah. Nah ini contohnya Kletterinnya ini untuk endositosis atau memasuki dari si virusnya, kemudian nanti akan masuk endosom dan adanya penurunan pH ini dapat menyebabkan lepasnya kapsid. Jadi pisah ya kapsid sama envelopnya, kemudian nanti kapsid ini akan masuk ke dalam nukleus. Selanjutnya akan melepas dari genom virusnya. Gitu. Transkripsi ya seperti biasa translasi protein sintesis. Nah, untuk early dan late-nya kalian bisa lihat di gambar sini. Ini kalau tadi sama ya, jadi ada endositosis, kemudian ada penurunan pH, kapsidnya lepas, kemudian sekresi dari virusnya, DNA, kemudian akan terjadi transkripsi untuk yang early, yang pertama, kemudian ada yang late. Kalau diingat tadi bedanya ada early itu apa, late itu apa. Kemudian ini kan sudah ini ya, kalau late itu menghasilkan protein struktural untuk penyusun dari virus. Kalau yang regulatory, maksudnya yang early ini untuk protein yang beregulasi dari proses replikasinya. Kemudian pokoknya sudah terjadi pembentukan virus, kemudian virusnya lepas dari sel tersebut. Keuntungannya jadi dapat menginfeksi untuk sel yang mengalami pembelahan tinggi maupun rendah, efisien, dan tidak terintegrasi ke dalam genom sel inang. Kapasitasnya bisa sebenarnya 7,5 itu juga agak kecil sih, tapi ada juga yang menyatakan bisa lebih dari 7,5 gitu. Tapi secara umum yang bagus tuh di bawah 7,5. Dan ini mudah dimanipulasi. Kerugiannya dapat menginduksi sistem imun dan juga waktu paruhnya juga relatif rendah. Langsung ke contoh saja untuk vektor adenovirus ini saya akan memberikan contoh yang ini. Untuk glioblastoma. Di mana administrasinya ini secara in vivo. Jadi kalau tadi kan ex vivo, ini in vivo. Ya, ini iklannya dari yang produksi. Jadi VB111 111 ini adalah obat Pravigen yang bagus untuk indikasi tumor. Dan di sini nama isinya ya. Kalian bisa lihat ini produknya di sini pakai adenovirus serotype 5. Tadi ingat ya 2 sama 5 yang sering dipakai, dan di sini ada promotor PP. Ini harusnya PPE sih. PPE dan juga membawa insert untuk tesis dari protein FAS. Nah, intinya tadi si virusnya ini kita jika kita berikan ke dalam sel tubuh kita nanti akan dimasukkan ke dalam sel, kemudian nanti akan lepas dari gennya tadi yang akan dihantarkan, kemudian akan memproduksi dari faktor ini ya, tumor necrosis faktor reseptor 1 dan juga FAS, di mana dua protein ini terlibat dalam proses endositosis. Ini tadi. Kalian masih ingat kalau waktu kuliah biomol mungkin diingat lagi ya, apoptosis itu bisa ada 2 jalur, intrinsik dan juga ekstrinsik. Ini termasuk jalur yang mana gitu. Jadi TNFR1 ini kan dapat berdekatan dengan TNF alpha sehingga interaksinya dapat menyebabkan aktivasi dari signaling apoptosis, misalkan caspase dan lain-lain sehingga terjadi apoptosis. Ada sel endotel. Mekanisme lainnya, jadi di sini ada jurnal yang menyatakan bahwa mekanismenya ada 2. Jadi selain tadi yang kita tahu untuk menginduksi sel apoptosis sel, dapat juga sebagai ajuvan dari respon imun yang nanti dapat memicu infiltrasi dari sel T dan kemudian nanti dapat menginjus terjadinya respon imun terhadap tumor tersebut. Oke, selanjutnya adalah AAV atau Adeno Associated Virus, dan sebenarnya AAV ini tidak begitu menyebabkan infeksi atau penyakit pada manusia, dan juga untuk dapat
menginfeksi, ini membutuhkan virus lainnya biasanya. Ini ada beberapa reseptor untuk berikatannya, mungkin nanti bisa dibaca. Untuk keuntungannya, ini secara umum tidak begitu imunogenik dan ekspresinya lumayan stabil. Dapat digunakan untuk dividing dan non-dividing. Tapi biasanya lebih sering buat yang non-dividing cell. Ini contoh siklus hidupnya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi AAV berikatan dengan reseptor, kemudian nanti akan diinternalisasi ke dalam sel menggunakan kletrin, kemudian nanti AAV masuk ke endosom itu ya, nanti akan melepaskan dari materi genetiknya, gitu sama sih. Ini seperti yang saya bilang tadi, jadi biasanya butuh helper virus, jadi kayak co-virus gitu loh untuk replikasi bareng. Langsung ke aplikasinya. Jadi ini saya akan memberikan contoh yang mana ya? Oh ini, sorry saya kok lupa nih. Poretigine parvovirus. Nah ini indikasinya untuk gangguan penglihatan yang disebabkan oleh mutasi RPE65. Nanti kalian cari tahu RPE65 itu apa dan administrasinya secara in vivo. Nanti kalian perhatikan ya, yang ex vivo itu apa saja? Apakah cuma retrovirus? Nah, ini contoh produknya yang namanya Luxturna. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Jadi produk ini diinjeksikan langsung pada retina. Retina diikutin dengan vitrectomy, jadi injeksikan langsung. Harapannya nanti AAV itu serotype 2 yang dipakai dapat membawa kopi gene dari RPE65 ke sel retina pigmen epitelial atau RPE yang disfungsi akibat adanya mutasi. Jadi kalian bisa lihat ini adalah sel RPE atau retinal pigment epitelial yang mengalami mutasi dari RPE65. Jadi dengan adanya vektor yang membawa gen yang sehat, ini harapannya dapat memperbaiki kerusakan yang ada di sini. Lanjutannya, jadi kalau misalkan tadi ada AAV2 tadi ya, masuk ke dalam sel, RPE, lalu endosom, kemudian nanti akan melepas dari materi genetiknya, harapannya nanti dapat mengekspresikan dari protein RPE65, begitu. Dan selanjutnya, kalau misalkan protein RPE65 sudah diproduksi, harapannya nanti akan terjadi produksi juga dari 11 retinol yang fungsinya kalau misalkan itu sudah diproduksi, maka nanti penglihatannya itu bisa normal lagi. Jadi mungkin lebih jelasnya kalian bisa belajar tentang RPE65 itu buat apa, fungsinya untuk vision atau penglihatan, dan juga 11 retinol juga buat apa. Oke, faktor selanjutnya yang terakhir adalah herpes simplex virus atau HSV. Jadi karakteristik utamanya jadi infeksi laten pada sel inang yang dapat mengalami reaktivasi. Dan juga tipe yang paling sering dipakai adalah tipe 1 dan tipe 2. Langsung ke contohnya saja. Sebenarnya kalau untuk HSV ini kurang begitu banyak sih dibandingkan yang HAV maupun adenovirus atau tadi apa satunya ya? Saya lupa, retrovirus maupun lentivirus. Nah, ini contohnya saya kasih yang ini aja. Untuk terapi melanoma yang administrasinya secara in vivo. Nah, selain tadi beberapa faktor yang saya sebutkan, ini bisa juga kita menggunakan plasmid. Jadi langsung plasmid, tidak pakai vektor virus. Ini contoh produknya dengan kandungan talimogene, laherparefec. Saya juga heran apa namanya, susah banget. Jadi intinya kita menggunakan virus herpes yang sudah dimodifikasi. Nah, ini tadi kan fungsinya buat terapi kanker ya. Jadi dinyatakan ini efeknya bisa lokal dan juga bisa sistemik.
Kalau lokal itu dapat menginduksi dari lisisnya atau pemecahan ya dari sel tersebut. Kemudian kalau yang sistemik harapannya dapat menginduksi respons imun. Kalau yang lokal, jadi misal nih kita injeksikan langsung direct ya pada jaringan tumor, nanti harapannya dapat si HSP ini dapat menginduksi produksi dari GM-CSF yang nanti dapat membantu proses lisis dari sel tumor. Nanti kalian mungkin bisa cari lebih detail GM-CSF itu apa fungsinya pada sel kanker, pada tumor, dan juga pada sistem imun. Nah, selanjutnya kalau untuk yang efek sistemik ini lebih panjang lagi sih. Nanti saya ada gambaran lainnya untuk ya ilustrasi saja. Jadi harapannya nanti dapat mengaktifasi dari sel dendritik si GM-CSF tersebut. Nantinya sel dendritik ini dapat mengaktifasi dari sel T sitotoksik yang dapat ya sitotoksik terhadap sel dari kanker. Jadi nggak cuma efeknya lokal, akan tetapi juga melibatkan efek sistemik, yaitu keterlibatan dari sel imun seperti sel T. Nah, ini contoh produk lainnya. Tadi kan ada mereknya, saya lupa. Kalau ini mereknya Tivek. Nah, kalian bisa lihat gambarnya secara umum sama, jadi efeknya ada lokal dan juga sistemik. Meskipun injeksinya di lokal ya. Nah, ini injeksinya bisa hutan, SC, terus juga oh ya, ini saya lupa hapus, mohon maaf ya. Kemudian nanti mana yang gambar itu? Nah, ini defeknya yang warna biru ya. Nanti akan bereplikasi pada sel tumor. Jadi nanti akan banyak, kemudian nanti akan menginduksi pelepasan dari TDA dari tumor. Jadi selnya kan akan lisis gitu. Kemudian nanti akan melepaskan TDA. Nah, kemudian sudah. Itu yang secara lokal ya. Kemudian yang sistemik, nanti TDA itu dapat mengaktifasi dari sel dendritik yang nantinya dapat mengaktifasi dari sel T8, CD8 yang sitotoksik yang nantinya dapat menyebabkan dari kematian dari sel tumor. Jadi, nah, ini kan tadi masih berikatan ya. Ini adalah reseptor pada sel T, ini MHC dari sel dendritik. Jadi pengenalan bagaimana ceritanya aktivasi sel T. Mungkin kalian masih ingat imunologi. Yang selanjutnya sel T ini akan semakin banyak dan akan migrasi ke daerah tumor. Ini yang warna coklatnya adalah sel tumor itu dengan tumor. Dan selanjutnya nanti dari sel T ini akan menyebabkan kematian atau lisis dari sel tumor. Nah, gitu deh intinya. Mungkin kalian bisa ingat granzin perforin itu apa. Jadi intinya obat ini dapat menyebabkan kematian sel tumor melalui dua jalur, yaitu lokal dan juga sistemik. Kalau lokal yang langsung aja menyebabkan lisis dengan cara mengeluarkan si GM-CSF tadi. Nah, kalau untuk yang sistemik ini dapat melibatkan dari sel dendritik dan juga sel T. Ini contoh produk lainnya merek ya. Ini adalah Imlygic. Jadi kalau kita berikan injeksi tadi langsung sama seperti yang tadi, ini efek lokalnya dapat menyebabkan langsung kematian dari sel kanker. Nah, untuk efek sistemiknya dapat menyebabkan aktivasi dari dendritik, kemudian dapat mengaktifasi sel T dapat mematikan langsung dari sel kanker seperti itu. Oke, itu untuk 4 faktor yang sering dipakai, dan secara umum itu kalian bisa lihat untuk keuntungannya efisiensinya cukup tinggi dibandingnya faktor virus, tapi dapat memicu respon imun. Ya, ini nanti mungkin bisa dibaca ya. Kalau untuk yang faktor non-virus, ini secara umum efisiensinya lumayan rendah dibandingkan yang faktor virus, dan juga keuntungannya tidak memicu respon imun dalam jumlah yang signifikan.
Jadi untuk vektor virus ini bisa naked DNA, jadi DNA saja tanpa vektor. Nah, ini sederhana akan tetapi kurang efisien, sedangkan metode fisik ini bagus secara in vivo, kosong juga, akan tetapi ini ada kekurangannya macam-macam. Misalkan metode fisik elektroporasi butuh alat khusus. Liposom in vivo bagus ekspresinya, maksudnya bisa diekspresikan, akan tetapi waktunya singkat, tidak selama tadi virus, apalagi yang retrovirus itu kan lama ya. Dan ini adalah beberapa permasalahan saat pengantaran gen beserta solusinya. Ini sebenarnya beberapa sudah dibahas sih. Misalkan degradasi DNA, misal kamu mau pakai DNA saja tanpa vektor, nah itu kan jangan. Kita bisa lakukan enkapsulasi dengan lipid atau polimer. Kemudian kalau misalkan ada interaksi non-spesifik dengan komponen darah, bisa pakai polimer hidrofil. Nah, untuk meningkatkan pengantaran pada daerah tertentu, kita bisa berikan ligand untuk targeting. Jadi sebenarnya kita bisa modifikasi macam-macam gitu sih. Begitu. Transportnya bisa pakai peptida signaling. Jadi sebenarnya ada juga sih CCP. Saya nggak jelasin ke kalian. Jadi kita bisa memberikan gen yang spesifik kalau yang spesifik dapat menghantarkan ke suatu tempat gitulah. Kalau ke lokasi tertentu gitu. Oke gitu. Ini juga secara umum sama sih, misalkan nih waktu paruhnya secara umum tuh pendek karena ada juga yang tidak integrasi ke genom, kecuali tadi yang retrovirus itu ya, makanya harus diberikan berulang kali. Misalkan respon imun ini bisa juga dianggap sebagai non-self, di mana kalau sering kita memberikan, otomatis kan respon imunnya juga bisa semakin meningkat. Kalau vektor virus ini dapat memicu respon imun seperti yang telah saya bilang sebelumnya, dan juga dapat menyebabkan inflamasi, dan juga terapi gen itu bagus sebenarnya bisa untuk beberapa penyakit, akan tetapi kalau untuk penyakit yang multigen, jadi misalkan di penyakit jantung itu nggak cuma disebabkan oleh satu gen aja yang mengalami kerusakan, akan tetapi ada beberapa gen yang terlibat. Jadi bisa saja kurang efektif karena banyak gen juga yang mengalami kerusakan. Nah, ini dapat memicu sel tumor jika gen terintegrasi pada tumor suppressor gen. Jadi misalkan kita salah insersi, ternyata terinsersinya pada tumor suppressor. Nah, malah gennya yang untuk mensupresi tumor tuh jadi nurun dong. Nah, malah tumornya kan jadi meningkat kayak gitu. Nah, untuk itu kita bisa melakukan beberapa cara seperti yang tadi sih, meningkatkan targeting, meningkatkan uptake-nya, kemudian menurunkan toksisitasnya. Itu ada lagi sih untuk pengembangannya. Oke, ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Mungkin kalian bisa akses ini kalau mau baca lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya, untuk konsep terapi gen tadi diingat ya, ada pengantarannya, ada yang lokal dan sistemik, kemudian juga ada yang menggunakan vektor virus maupun non-virus, dan juga ada yang metode in vivo dan juga ex vivo. Ex vivo tolong diingat-ingat mengenai tadi SAR T-cell itu. Kemudian untuk vektor virus ini kan ada 4 yang sering digunakan. Kalian bisa ingat-ingat bedanya di mana, kemudian contoh produknya apa. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.